Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proses web service modeling dari sistem payroll. Kelompok 4 sendiri, kelompok 4 ini terdiri dari saya, Farhan Fikri Pradana, dengan NIM 2018 0801 214. Kemudian dengan saya, Kava Novel Deli Pratama, dengan NIM 2018 0801 219. Selanjutnya. Saya Desti Widya Yuning Tias dengan NIM 2018 0801 256. Saya Harindra Zariza Raharjo dengan NIM 2018 0801 257. Mari kita lanjutkan ke presentasinya. studi kasus. Tugas yang kami ambil mengangkat tentang sistem payroll, di mana studi kasus yang ada adalah yaitu satu, penarikan data absen sebelum gajian, dan yang kedua, uang harus ada di rekening beberapa hari sebelum gajian. Next. Proses web service modeling. Satu, uraian proses bisnis hingga komponen terkecil. Dari sini kita dapat lihat tentang proses bisnis dari awal sampai akhir, yaitu di mana saat kita membuka sistem akan ada informasi pegawai, yaitu berupa nama sesuai KTP, nomor NIK, serta nomor rekening bank dan juga NPWP. Lalu kemudian di sini admin akan memasukkan jumlah jam kerja dimiliki masing-masing pegawai. Setelah itu, maka sistem akan memverifikasi apakah ada kelebihan jam atau tidak. Apabila ada, maka akan dihitung lembur. Dan jika tidak, maka akan menghitung langsung ke gaji kotor. Apabila lembur, maka akan dijumlahkan berapa jumlah lemburnya, lalu ditambahkan ke gaji kotor. Setelah itu, baru masuk ke proses potongan. Potongan ini berupa pemotongan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pajak dan juga pemotongan ketidakhadiran atau ALPA. Setelah pemotongan selesai, baru dapat diproses gaji bersihnya dan dapat diterima oleh pegawai. Setelah itu sistem selesai. Next. Hilangkan komponen yang tidak relevan. Komponen yang dapat dihilangkan dari proses bisnis sistem payroll adalah pengisian informasi karyawan, karena proses tersebut dapat dilakukan secara manual, sehingga apabila tidak ada komponen tersebut, sistem pun dapat dijalankan dengan baik. Next. 3. Definisikan kandidat entity service. Dapat dilihat dalam gambar berikut bagaimana antar komponen saling terhubung. Dalam tabel pegawai terdapat nama, NIK, nomor rekening, serta nomor NPWP pegawai. Di mana dalam tabel lembur ini, nomor NIP akan diambil dari tabel pegawai untuk menghitung jam berapa banyak dia lembur, serta apa aja informasi dari pegawai tersebut. Serta setelah lembur terhitung, pada tabel gaji kotor akan mengambil data dari tabel lembur, yaitu berupa ID lemburnya, kemudian akan dihitung untuk dijumlahkan dari gaji kotor dan juga hasil lembur, ada atau tidak. Kemudian akan dilakukan penarikan data lagi oleh gaji bersih. Setelah gaji kotor dihitung dan ditambahkan dari lembur, maka gaji bersih melakukan penghitungan baik secara penarikan data dari gaji kotor, lalu dilakukan proses pemotongan untuk iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta pajak dari informasi pegawai. 4. Identifikasi logika proses yang spesifik. Tindakan berikut dianggap non-agnostik karena memang demikian khusus untuk proses bisnis perhitungan gaji bersih sesuai dengan jam kerja saja. Kegiatan non-agnostik sendiri
dapat dianggap sebagai tujuan tunggal karena biasanya akan merangkum logika komposisi yang diperlukan untuk buat beberapa layanan yang lain untuk menyelesaikan tugasnya saja. Karena dalam proses ini untuk menghitung gaji bersih sesuai jam kerja saja, maka ini termasuk dalam layanan non-agnostik, yaitu satu, memulai masukkan jam kerja, lalu kemudian menghitung jam kerja. Apabila terdapat kelebihan jam, maka sistem akan menghitung jam tersebut ke jam lembur. 3. Jika lembur, maka hitung jumlah lemburnya, kemudian ditambahkan ke gaji kotor. Tetapi apabila tidak ada lembur, maka tidak ada penambahan gaji kotor. Setelah jam diverifikasi, kemudian sistem akan melakukan pemotongan BPJS, pajak, dan iuran lainnya dari gaji kotor, baik yang gaji kotornya saja ataupun sudah sesuai dengan penambahan pada lembur. Lalu setelah melakukan pemotongan, gaji bersih diverifikasi dan diterima pegawai. Kemudian proses diakhiri. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian nomor 5, gunakan konsep service orientasi. Kesimpulannya adalah kompetensi orientasi layanan pelanggan atau customer service orientasi adalah kemampuan yang terkait dengan keinginan membantu dan melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian next. Nomor 6, identifikasi kandidat service composition. Di sini kita terdapat informasi pegawai. Dalam informasi pegawai tersebut kita akan memberikan sub lagi, yaitu tentang gaji kotor, kemudian gaji bersih, kemudian lembur. Seperti yang telah disampaikan teman kita Farhan ya. Kemudian next. Nomor 7, analisa kebutuhan pemrosesan. Dalam sistem payroll ini kita membutuhkan suatu hardware ya untuk menjalankan sistem tersebut. Yang pertama itu adalah komputer. Komputer itu digunakan untuk memproses sistem payroll yang berjalan. Kemudian yang kedua adalah mesin fingerprint. Nah, mesin fingerprint ini digunakan untuk absensi pegawai yang nantinya akan ditarik, kemudian diproses oleh komputer ya. Nah, terus yang terakhir adalah token bank. Token bank itu adalah digunakan untuk sistem yang digunakan untuk pembayaran, yang kemudian pembayaran tersebut akan diberikan kepada pegawai. Next, nomor 8. Nomor 8 adalah definisikan kandidat utility service. Dalam utility service ini yang dimiliki oleh sistem ini tersebut adalah yang pertama adalah sistem mengirim gaji sesuai waktu. Jadi dalam sistem tersebut itu kita tidak akan terlambat dalam pengiriman gaji karena sudah ada dalam sistem payroll tersebut yang kemudian akan diproses. Nah, yang kedua itu akan memberikan notifikasi apabila terjadi kesalahan, misalkan pembayaran terlambat, itu kayaknya akan ada notifikasi seperti itu. Terima kasih. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desti. Selanjutnya, yang nomor 9 adalah definisikan kandidat microservice. Di sini terdiri dari informasi pegawai, gaji kotor, gaji bersih, dan lembur. Di dalam informasi pegawai, kandidat microservice-nya digunakan untuk menginformasikan data tentang pegawai. Pada kandidat microservice gaji kotor, digunakan untuk mengkalkulasikan gaji kotor pegawai. Pada kandidat microservice gaji bersih, digunakan untuk mengkalkulasikan gaji bersih pegawai. Dan yang terakhir, pada kandidat microservice
lembur digunakan untuk mengkalkulasikan total lembur pegawai. Selanjutnya nomor 10, ada gunakan konsep service orientation. Tetapi pada sistem payroll yang digunakan oleh kelompok kami, itu tidak ada yang perlu diperbaharui dari sistem yang sudah ada. Jadi untuk nomor 10 ini kita tidak mengisi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Harindra. Baik, pada proses yang ke-11 adalah revisi kandidat service composition. Pada proses ini terdapat 4 layer, yaitu task service layer, microservice layer, entity service layer, utility service layer. Untuk layer yang pertama, yaitu task service layer, terdapat bagian sistem payroll. Yang selanjutnya, pada microservice layer terdapat konfirmasi, otorisasi, atau validasi, bisa juga disebut sebagai itu. Lalu pada layer selanjutnya, entity service layer, terdapat bagian informasi data pegawai, gaji bersih, gaji kotor, dan lembur. Dan yang pada layer terakhir adalah utility service layer, yaitu notifikasi. Untuk proses 12, karena keterbatasan pengetahuan dari kelompok kami belum bisa menjawab untuk perbaiki pengelompokan kandidat kapabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.